Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Sofyana Dewi Nur Indasari. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar fase C kelas 5 bab 1 bagian 1 surat Al-Maun dan hukum mim sukun. Untuk capaian pembelajaran, peserta didik mampu membaca, menghafal, menulis, dan memahami pesan pokok surah-surah pendek dan ayat Al-Quran tentang keragaman dengan baik dan juga benar. Untuk tujuan pembelajaran, peserta didik meyakini surat Al-Maun sebagai firman Allah dengan benar. Peserta didik mampu membaca surah Al-Maun dengan benar. Peserta didik dapat menyebutkan hukum mim sukun pada surah Al-Maun dan peserta didik mengidentifikasi hukum mim sukun pada surah Al-Maun. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Selanjutnya, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Maun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Alhamdulillah. Selanjutnya, mari mengenal surat Al-Maun. Surat Al-Maun adalah surat yang turun di kota Mekah dan tergolong surat Makkiyah. Surat Al-Maun berarti barang yang berguna, terdiri dari 7 ayat, berada pada surat ke-107. Dalam surat Al-Maun menerangkan tentang peringatan kepada hak Allah yakni salat, hak manusia termasuk zakat, sedekah, perbuatan amal kebaikan, dan menyayangi anak yatim. Sekarang kita akan belajar tentang hukum mim sukun. Di kelas 4 kita sudah belajar tentang hukum nun sukun. Dan di kelas 5 ini kita belajar tentang mim sukun. Apa itu mim sukun? Mim sukun adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Kemudian hukumnya ada apa saja? Di sini kita terangkan bahwa hukum mim sukun dibagi menjadi 3. Yang pertama ikhfa syafawi, yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan satu huruf yaitu ba, maka cara membacanya mendengung ditekan 2 harokat. Yang kedua, idhar syafawi, yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka cara membacanya harus jelas. Dan yang ketiga, idgham mimi, yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan satu huruf yaitu mim, maka cara membacanya mendengung ditekan 2 harokat. Ketiga ini adalah hukum mim sukun. Jadi setelah ini kita akan mencari hukum mim sukun pada surat Al-Maun. Nah, yang pertama, ayat yang pertama mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Pada ayat yang pertama ini coba kita perhatikan, apakah ada mim sukun di ayat pertama? Coba, ada tidak? Tahu tidak? Ternyata tidak ada di ayat pertama. Kita lanjutkan di ayat kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Adakah mim sukun di ayat kedua? Coba, ada tidak? Ternyata tidak ada. Oke, kita lanjut di ayat ketiga. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Adakah mim sukun di ayat ketiga?
Ternyata tidak ada. Oke, kita lanjutkan di ayat keempat. Fawailul lil musallin. Ya Allah, ada nggak ya? Coba, semoga ada. Ada tidak? Ayo perhatikan. Ternyata di ayat 4 juga tidak ada. Tidak apa-apa. Kita lanjutkan di ayat selanjutnya. Coba kita baca lagi ya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Adakah mim sukun di ayat kelima? Ternyata ada, karena di situ ada mim sukun bertemu ain dan mim sukun bertemu sin, maka hukum mim sukun yang ada di sini disebut apa anak-anak? Disebut apa? Kok pada diam? Oke. Disebut idhar syafawi. Kenapa idhar syafawi? Karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Dan cara membacanya harus dibaca jelas dan juga cepat. Oke, kita lanjutkan ayat selanjutnya. Alladzina hum yuraun. Adakah mim sukun? Ternyata di sini juga ada, yaitu mim sukunnya bertemu dengan ya. Ya ini termasuk mim dan ba tidak? Tidak. Dan ke ayat ke-6 ini juga termasuk idhar syafawi, dibaca jelas dan juga cepat. Untuk ayat terakhirnya wayam naunal maun, ini juga termasuk hukum idhar syafawi, yaitu mim sukun bertemu dengan nun selain mim dan ba, berarti juga harus dibaca jelas dan cepat. Inilah contoh-contoh mim sukun yang ada di surat Al-Ma'un. Setelah ini diharapkan anak-anak dapat mengidentifikasi hukum mim sukun pada surat-surat lainnya. Bagaimana caranya? Bu Indah jelaskan cara cepatnya, yaitu jika kalian ingin mencari hukum mim sukun dengan mudah, cari huruf mim sukun dulu. Kemudian dilihat huruf selanjutnya ada apa. Jika ada mim berarti dibaca idgham mimi, jika ada ba dibaca ikhfa syafawi, dan jika tidak ada keduanya dibaca idhar syafawi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika masih ada, kita sambung pada video pembelajaran selanjutnya. Oke? Terima kasih semuanya. Kesimpulannya, mari kita bersama-sama belajar membaca Al-Quran dengan tajwid dan hukum-hukum yang baik dan benar. Mungkin hanya itu yang bisa Bu Guru sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, perbuatan, dan juga hal-hal yang tidak diinginkan, karena Bu Indah adalah manusia biasa, ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita tutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.